semua, dimanapun kakak-kakak berada pada saat ini. Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, dan kita kembali akan bersiap untuk pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali mempersiapkan diri. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga hari ini kami boleh bersama-sama bersiap untuk melakukan persiapan pelayanan kami. Kami memohon hikmat dari Roh Kudus untuk kami dapat melakukan pemahaman dari bahan firman Tuhan maupun juga menemukan ide-ide dalam penyampaian dari tiap kelas. Kami siap ya Tuhan, sertailah setiap kami dalam Kristus. Amin. Amin. Kakak-kakak, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu kita akan membahas Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Dan firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama dalami bersama-sama dengan Pendeta Santi, dan kita akan mendalami firman Tuhan ini dari Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30. Langsung saja Pendeta Santi, kita akan dalami firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30. Tuhan Yesus memperingatkan kita. Silakan Pendeta Santi. Terima kasih Pendeta Hendra. Kakak-kakak dimanapun berada, yuk mari kita melakukan persiapan bersama, persiapan guru sekolah minggu. Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Kakak-kakak, pernahkah kakak-kakak mengalami kesedihan kala mengetahui ada seorang kawan yang sudah lama ya berkawan karib, katakanlah, sudah menjadi sahabat, tetapi entah mengapa ada satu titik peristiwa kakak-kakak seperti udah nggak mengenali sahabat kakak-kakak sendiri, lalu kemudian setelah itu persahabatan menjadi renggang, lalu kemudian lost kontak, ya. Dan hal itu membuat kakak-kakak menjadi sedih. Dalam teks yang tadi kita baca, teks awal itu didahului dengan peristiwa tentang Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Dan ketika ia sudah membasuh kaki para murid, itu di ayat 20 di pasal sebelumnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Setelah Yesus mengatakan hal tersebut di ayat 20, lalu kemudian di ayat 21, Yesus berkata lagi, Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Kakak-kakak, menurut versi NIV ya, kalau rasanya kan apa mungkin begitu terjemahan yang tepat itu terharu dalam pengertian terharu karena tindakan murid yang mengagumkan, lalu kemudian Yesus memberikan apresiasi dan apresiasi itu disampaikan dengan sangat haru. Rasanya bukan itu.
Terlebih lagi ketika Yesus mengatakannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dalam versi terjemahan NIV dikatakan di sana deeply troubled in spirit, ya, menurut terjemahan New International Version. Deeply troubled in spirit. Jadi deeply troubled in spirit, ya. Jadi bisa bayangkan betapa sangat bergejolak perasaan Yesus, dan gejolak perasaan yang sangat sedih, kesedihan yang sangat mendalam. Ya. Ketika mengetahui bahwa ada salah satu atau salah seorang dari muridnya yang akan menyerahkannya, yang akan mengkhianatinya. Bayangkan ya, kakak-kakak yang sebelumnya suasana haru betulan, Yesus membasuh kaki murid, lalu kemudian berubah. Ya. Berubah suasana yang tadinya haru lalu kemudian menjadi mencekam. Ya, Yesus dengan sangat sedih mengatakan bahwa salah seorang dari antara mereka akan menyerahkannya, akan berkhianat. Pasti yang tadinya suasana haru lalu kemudian berubah menjadi suasana mencekam, kan saling menebak satu dengan yang lain, ini siapa begitu ya. Saling menebak siapa yang dimaksudkan oleh Yesus. Nah, Simon Petrus, salah seorang dari murid Yesus, semacam memberikan tanda isyarat kepada seorang murid yang paling dikasihi Yesus, yang pada saat itu sedang bersandar dekat kepada Yesus di sebelah kanannya. Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Ya, jadi tanya dong yang dimaksudkan Yesus itu siapa, yang dimaksud di antara kita itu ada yang menyerahkannya. Dan murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ya, jadi menyampaikan pertanyaan Simon Petrus yang mewakili kegundahan seluruh murid-murid yang hadir pada saat itu. Yesus menjawab, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Pertanyaan murid-murid ya tidak disambut dengan jawaban yang eksplisit, si anuh begitu ya. Tetapi Yesus juga memberikan jawab berupa isyarat, ya, berupa simbol. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, Yesus mempraktikkan apa yang tadi dia katakan. Ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Agak unik ya. Jadi dengan perasaan yang sangat sedih, sangat mendalam, bergolak waktu itu perasaan Yesus bahwa akan ada yang menyerahkan, dan dia tahu persis siapa yang akan menyerahkannya. Namun justru yang Yesus praktekkan adalah mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas. Itu kan seolah apa hubungannya begitu ya? Ini tadi kesedihan bahwa akan ada yang menyerahkannya, akan ada yang mengkhianatinya, tetapi Yesus justru mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas. Apakah tanda itu dimengerti oleh murid-murid Yesus? Enggak, ya. Dan justru yang terjadi ketika Yesus sudah melakukan hal tersebut, Yudas justru malah meresponnya bukan dengan merespon mengerti ya bahwa yang disampaikan Yesus itu adalah tanda bahwa Yesus tahu ya. Yesus sedang memberikan tanda bahwa Yesus juga sedang memberikan peringatan justru ya kepada Yudas. Namun justru Yudas merespon dengan berbeda. Yudas menerima roti itu, namun justru yang terjadi ia malah membiarkan nafsu kejahatan itu merasuki dirinya. Yesus rasanya tahu itu dan berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Ya. Bayangkan dalam suasana seperti itu tidak ada Yesus memarahi ya, tidak ada Yesus menghardik begitu, tapi Yesus dengan kasihnya begitu ya, masih tetap memberikan tanda, mengingatkan ya, memperingatkan salah seorang murid yang juga dikasihinya. Dan tidak ada seorang pun juga dari antara mereka yang duduk makan waktu itu mengerti apa maksud Yesus dengan mengatakan hal itu kepada Yudas. Malah beranggapan, oh ya, Yudas waktu itu punya posisi, punya peran sebagai yang menyimpan kas,
Jadi siapa tahu aja Yesus menyuruh mereka membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan Paskah, menjelang Paskah ya. Jadi waktu Yesus membasuh kaki para murid itu kan menjelang perayaan Paskah. Oh mungkin saja itu kode. Yesus sedang menyampaikan, ya udah kamu tolong pergi membeli sesuatu untuk keperluan perayaan atau membeli sesuatu untuk memberikan kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu dan memutuskan tetap pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Buat saya pernyataan hari sudah malam itu bukan saja menggambarkan fakta bahwa hari sudah malam, tetapi menggambarkan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ya. Yudas yang sama-sama murid Yesus yang pada saat itu kakinya dibasuh ya, dalam suasana yang sangat haru, Yesus berinisiatif justru mengambil inisiatif untuk melayani mereka lebih dahulu dan Yudas persis melihat itu, mengetahui itu, dan Yudas persis ya mengetahui apa isyarat, apa peringatan yang hendak ingin disampaikan oleh Yesus. Tetapi justru Yudas pergi ataupun masuk dalam kegelapan ya. Jadi malam ini lebih simbolik rasanya, seperti Yudas memilih untuk tetap masuk dalam kegelapan. Ya, tidak mau memperhatikan lebih dalam apa yang ingin Yesus sampaikan, peringatan seperti apa yang ingin Yesus sampaikan kepada Yudas. Yudas memilih untuk tetap dikuasai oleh kejahatan dan memilih mengabaikan peringatan Yesus. Dengan tema Tuhan Yesus memperingatkan Yudas, ya. Dan tujuan kelas balita anak mengetahui bahwa Yesus sudah memperingatkan Yudas ya. Jadi ini sifatnya cerita secara deskriptif bahwa anak tahu begitu ya, cerita tentang bahwa Yesus sudah memperingatkan Yudas. Di kelas kecil sudah lebih bisa mulai dengan contoh tentang tujuan anak mau belajar mendengar peringatan Tuhan dan berubah ya. Jadi mau mendengar ya peringatan, nasihat begitu Tuhan dan mengambil tindakan untuk berubah. Kelas besar juga anak mau belajar mendengar ya peringatan Tuhan dan berubah. Jadi lebih sungguh-sungguh memberikan atensi ya pada apa yang ingin Tuhan sampaikan dan dengan itu mengambil keputusan tindakan untuk pelan-pelan begitu ya, berubah membarui diri. Begitu Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi yang boleh memperdalam bahan kita, membuat kita jelas untuk merasakan kegelisahan suasana pada saat itu. Ini kayak kita banget ya, kita sering dikasih peringatan, tapi kita nggak ngerti gitu ya. Nah, semoga dalam apa yang kita sampaikan kepada adik-adik ini membuat adik-adik juga mengerti firman Tuhan, suasananya pada saat itu, dan ini kan dalam suasana yang bergejolak banget ya, karena Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka, ada situasi-situasi pengkhianatan, dan maka ini harus juga mampu dirasakan oleh adik-adik ya. Untuk selanjutnya kita akan coba menemukan ide bagaimana firman Tuhan ini kita bisa sampaikan kepada adik-adik di kelas-kelas yang ada di balita, kelas kecil dan kelas besar. Tapi sebelumnya kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Salam kakak-kakak semua, kita masih di program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang membahas satu tema, Tuhan Yesus memperingatkan Yudas, diambil dari Yosua,
Yohanes. Yohanes 13 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 30. Kita sudah mendengar bahan yang kita akan sampaikan ini digali oleh Pendeta Santi, dan kita akan mendengarkan ide penyampaian ceritanya di kelas Batita. Sudah ada bersama-sama dengan kita Kak Kristina Pendeta di GKI Gunung Sahari. Beliau akan menyampaikan ide yang menarik pastinya. Langsung saja Kak Kristina, silakan. Halo kakak-kakak pelayan anak dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Kristina dapat kembali berbagi ide cerita untuk mengajar di kelas Batita dan Balita. Terima kasih juga untuk Kak Santi dan Kak Hendra yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat kembali berbagi. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema dalam persiapan kita kali ini adalah Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Kata memperingatkan mungkin akan menjadi sulit untuk anak-anak kelas Batita dan kelas Balita. Oleh karena itu, kita bisa mengganti kata memperingatkan dengan kata mengingatkan atau memberitahu. Dan bacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk tema cerita ini adalah Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Adapun tujuan cerita dari tema ini yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus sudah memperingatkan Yudas atau sudah memberitahu, sudah mengingatkan Yudas. Yang kedua, anak mau mendengarkan dan taat melakukan perintah Tuhan dengan taat melakukan nasihat atau perintah dari orang tua. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, jika kita lihat dalam teks kita, di ayat 21 diungkapkan bahwa Yesus sangat terharu. Nah, sangat terharu. Untuk anak kelas Batita dan kelas Balita, kita akan pakai kata tersebut diganti dengan kata sangat sedih. Ya, bahwa Tuhan Yesus ada dalam situasi di mana ia sangat sedih sebab kebersamaan dengan murid-muridnya akan segera berakhir dan juga ia tahu bahwa ada salah seorang dari muridnya yang akan mengkhianati dia. Nah, bagian yang kedua ini, mengkhianati Yesus, itu juga kita akan ganti untuk cerita bagi anak-anak kelas Batita dan Balita. Kita akan menggunakan kata menyerahkan Yesus pada orang-orang yang membenci Yesus, sehingga mereka dapat menangkap Yesus. Adapun ide cerita yang pertama, yaitu menggunakan permainan dengar dan lakukan. Dan setelah permainan tersebut, kakak-kakak bisa bercerita dengan gambar. Bisa menggunakan PPT, gambar-gambar yang sudah disusun di PPT, lalu kemudian ditampilkan, atau bagi kakak-kakak yang sudah offline, bisa mencetak gambar-gambar yang akan nanti saya tampilkan, lalu kemudian bisa ditempel menggunakan stik es krim atau sedotan atau juga dengan sumpit kayu. Permainannya bagaimana, kakak-kakak? Yang pertama, ajak anak-anak Batita dan Balita yang memang sedang senang sekali untuk bergerak, untuk mereka bergerak melakukan sesuatu. Misalnya, katakan kepada mereka ketika kakak-kakak mengucapkan sesuatu, maka lakukanlah apa yang telah diucapkan oleh kakak-kakak. Jadi dengar dan lakukan. Misalnya, adik-adik yang dikasih Tuhan, ayo kita pegang kedua mata kita. Ya, maka nanti anak-anak akan memegang kedua mata anak-anak. Lalu yang kedua misalnya, berikanlah senyuman semanis mungkin.
Ya, maka anak-anak akan memberikan senyuman semanis mungkin. Bisa juga dengan misalnya, ayo kita tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Atau bisa juga mereka untuk mengambil Alkitab, lalu kemudian meminta supaya Alkitab yang sudah diambil ditunjukkan di depan layar. Ya, ambil Alkitab dan tunjukkan di depan layar. Dan yang terakhir bisa juga misalnya ambil botol minumanmu dan tunjukkan di layar. Ya, ambil botol minuman dan tunjukkan di layar. Atau dengan perintah-perintah yang lain yang memang memungkinkan untuk dilakukan. Setelah permainan itu, apresiasi anak-anak. Wah, anak-anak hebat, telah bisa mendengar dan melakukan apa yang telah diperintahkan. Ketika diberitahu, ketika diperintah, anak-anak dapat melakukan dengan benar. Adik-adik dapat taat mendengarkan dan melakukan. Setelah itu masuklah kepada cerita, bahwa hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang memberitahu salah seorang muridnya yang bernama Yudas. Ceritanya, setelah Yesus melakukan pembasuhan kaki untuk para muridnya, mereka kemudian makan bersama kembali, duduk di meja makan, dan apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya seorang di antara mereka akan menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang membenci Yesus. Lalu murid-murid saling memandang satu dengan yang lain. Ya, saling menunjuk satu dengan yang lain. Siapa ya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu? Nah, tanyakan kemudian kepada anak-anak. Anak-anak tahu nggak ya siapa murid Yesus yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus bahwa akan menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang membenci Yesus? Ya, lalu kemudian sampaikan bahwa salah seorang dari murid Yesus kemudian bertanya, siapakah Tuhan orang itu? Dan Yesus menjawab, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Yesus mencelupkan roti dan kemudian mengambil roti itu dan memberikannya kepada Yudas Iskariot. Yesus berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Maka Yudas menerima roti itu, berdiri dan pergi, meninggalkan semua orang. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Yudas? Oh, ia punya rencana untuk menyerahkan Yesus pada orang yang membenci Yesus. Sehingga orang-orang yang membenci Yesus dapat menangkap Yesus. Adik-adik, tidak ada seorang pun dari murid-murid yang pada saat itu tahu apa arti perkataan Tuhan Yesus kepada Yudas. Ada yang menyangka bahwa, oh, Yesus menyuruh Yudas untuk pergi memberikan sesuatu kepada orang miskin. Karena Yudas kan yang memang menyimpan uang yang terkumpul dalam pelayanan mereka. Atau Yesus sedang meminta Yudas untuk melakukan satu tugas tertentu. Ya, para murid yang lain tidak tahu apa yang direncanakan oleh Yudas. Hanya Yesus yang tahu bahwa Yudas akan melakukan hal yang membuat Yesus sangat sedih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga berkeras hati untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Misalnya, nggak mau berbagi mainan, atau gak mau dengerin mama papa untuk tidur siang, atau malas ke sekolah minggu. Bukannya berubah, malahan kita semakin sering untuk melakukannya.
semakin sering malas ke sekolah minggu, semakin sering nggak mau berbagi mainan, semakin sering nggak mau tidur siang. Nah, padahal Tuhan sudah memberitahu melalui orang tua kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi perintah orang tua. Misalnya, kalau ditegur sama mama papa, adik-adik bisa mendengarkan dan melakukan seperti permainan yang tadi kakak lakukan, atau adik-adik malah marah atau mengomel, malah ngotot melawan orang tua. Ya, padahal Tuhan mau supaya kita melakukan perintah Tuhan dengan melakukan apa yang orang tua, mama papa katakan, atau kakak-kakak sekolah minggu katakan, atau guru buat anak-anak yang sudah sekolah. Apa yang guru katakan juga anak-anak mau lakukan. Tuhan mau supaya kita berubah jadi anak Tuhan yang baik, yang taat, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan melalui perintah orang tua atau orang-orang di sekitar kita. Nah, kira-kira begitu kakak-kakak untuk ide cerita dan cara penyampaian cerita yang pertama. Nah, yang berikutnya kita akan masuk kepada ide cerita yang kedua. Untuk ide cerita yang kedua, maka kita akan menggunakan bagian awalnya yakni tanya jawab gitu ya. Nah, tanya jawab dan bercerita menggunakan virtual background. Nanti ada pertanyaan yang sudah disiapkan. Saya izin untuk ganti dulu background untuk kita akan masuk pada ide cerita yang kedua. Mulailah bertanya jawab kepada anak-anak dengan bertanya, anak-anak siapa di sini yang sudah sekolah? Wah, nanti mereka bisa buka mic lalu mengatakan sudah sekolah, atau misalnya juga dengan menggunakan fitur raise hand gitu ya. Wah, banyak juga yang sudah sekolah ya. Kalau sudah sekolah, anak-anak tahu nggak berapa jumlah murid di kelas kalian? Wah, ada yang 5, ada yang 10 gitu ya misalnya. Lalu setelah pertanyaan itu, sampaikan pertanyaan yang kedua. Nah, ada yang tahu nggak kalau jumlah murid di sekolah minggu, di kelas sekolah minggu ada berapa ya? Mungkin ada yang 6, ada yang 10, ada yang 15. Ya. Dan yang ketiga, tanyakan kepada anak-anak, berapa ya jumlah anggota keluarga anak-anak? Ada mama, papa, ya ada kakak, ada adik, atau ada orang-orang yang tinggal juga di rumah. Misalnya ada opa, oma, atau om, atau tante. Jumlahnya ada berapa? Ya. Dan berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjawab setiap pertanyaan. Nah, lalu masuk pertanyaan yang terakhir. Anak-anak tahu ada berapa ya jumlah murid Tuhan Yesus? Wah, ada yang tahu berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ya, ada yang ingat siapa yang tahu bahwa kemarin ada cerita minggu lalu ada murid yang nggak mau dibasuh kakinya. Wah, ada berapa ya jumlah murid Tuhan Yesus? Yuk kita mau ingat sama-sama. Ya, betul. Yang nggak mau dibasuh kakinya itu adalah Petrus. 1. Ya, yang pertama murid Tuhan Yesus 1. Yang pertama adalah Petrus. Lalu siapa lagi murid yang berikutnya? Wow, yang kedua ada Andreas. Lalu siapa lagi ya murid yang ketiga? Wah, yang ketiga itu ada Yakobus. Ya, betul. Siapa lagi? Wah, ada yang keempat Yohanes. Lalu siapa lagi ya? Lalu yang kelima ada Filipus. Yang keenam ada Bartolomeus.
Lalu siapa lagi? Yang ketujuh adalah Matius. Lalu yang kedelapan, wah ternyata sampai 8 murid Yesus. Yang kedelapan adalah Thomas. Ya, ada lagi nggak ya? Wah, ada lagi. Yang kesembilan itu adalah Yakobus, anak Alfeus. Nah, lalu ada lagi nggak? Wah, ada juga murid yang ke-10. Yang ke-10 adalah Simon orang Zelot. Ya, udah? Oh, masih ada lagi. Yang ke-11 yaitu adalah Yudas anak Yakobus. Sudahkah itu semua? Oh, masih ada lagi. Ya, ini dia murid yang ke-12. Murid yang terakhir yaitu adalah Yudas Iskariot. Jadi ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ya, betul sekali. Jumlah murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Nah, kakak-kakak, setelah itu sampaikan cerita tentang Tuhan Yesus yang memperingatkan Yudas. Pembahasan ceritanya dan gambar-gambarnya bisa menggunakan ide cerita pada saat yang pertama untuk menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memperingatkan Yudas, dan juga kemudian tekankan kepada anak-anak untuk mereka mau diberitahu sesuatu oleh orang tua ataupun oleh orang-orang di sekitar mereka, guru, atau juga bisa kepada guru di sekolah minggu, ya. Tapi yang paling utama adalah mau mendengarkan dan melakukan apa yang diberitahu oleh orang tua, supaya mereka menjadi anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kakak-kakak, sekian 2 ide cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga boleh memperlengkapi dan juga menjadi berkat bagi kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kristina untuk ide penyampaian cerita di kelas Batita. Kita akan melanjut ke kelas yang lainnya, tetapi sebelumnya mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Di dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Tuhan Yesus memperingatkan Yudas dari Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30. Kita sudah mendengar ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita, dan kita akan mendengarkan ide penyampaian di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Ada Kak Deborah. Kak Deborah adalah anggota jemaat dari GKI Rekut Asri, dan saat ini adalah sebagai pelayan kategorial di GKI Pondok Chandra, Surabaya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan ide-ide dari Kak Deborah. Silakan Kak Deborah. Baik teman-teman, sekarang saya akan menyampaikan usulan penyampaian cerita untuk anak kelas kecil. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, semoga sudah terlihat ya di layar teman-teman. Temanya Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Diambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Kita lihat kemudian yang penting juga adalah tujuannya. Tujuannya di sini adalah agar anak belajar mau mendengar peringatan dan berubah. Mendengar peringatan. Nah,
Kita seperti biasa mengawali dengan pembukaan terlebih dahulu. Pembukaan usahakan ada sesuatu yang relate ke anak-anak gitu, sesuatu yang mengena dalam kehidupan anak sehari-hari. Kalau di sini saya mengusulkan seperti misalnya kita memberi tanda-tanda, gambar-gambar yang mungkin biasa ditemui oleh anak-anak gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tanyakan ke anak-anak, ini gambar apa ya, tanda apa ya, pernah nggak lihat tanda seperti ini? Misalnya, itu ada orang apa ya, lagi apa, berenang, oh kira-kira tanda seperti ini ada di mana ya, misalnya. Kalau nggak tahu ya dikasih tahu, ini biasanya ada di pantai nih, wah. Nah, lalu ditanyakan, kenapa ya ada beberapa pantai yang ada tanda seperti ini, dilarang berenang, nanti mereka menjawab. Jadi kita sembari berdiskusi ya, jadi ada artinya loh tanda ini, ada sebabnya kenapa dipasang tanda ini, kenapa gitu. Kayak misalnya kan ombaknya tinggi atau anginnya lagi kencang dan sebagainya. Jadi nggak boleh berenang di pantai itu misalnya. Atau ada hewan buas gitu ya, biasanya ada buaya gitu di pantai atau di kali gitu ya. Sehingga dipasanglah tanda seperti ini. Lalu bisa juga seperti ini. Nah, kalau ini biasa sih ada juga di sekolah. Beberapa sekolah dipasang tanda seperti ini. Tapi mungkin memang anak-anak udah beberapa lama ya, hampir 2 tahun kan tidak ke sekolah, tapi nggak apa-apa diperkenalkan tanda seperti ini. Ini dilarang berlari. Biasanya kenapa sih kalau dilarang berlari ada tandanya, emang ada apa? Nah, biarkan anak-anak mengungkapkan pendapat mereka. Ini biasanya itu dilarang berlari karena itu misalnya ada di depan kelas-kelas yang sedang belajar. Kalau berlari gitu kan biasanya menimbulkan kebisingan ya, jadi berisik, atau di depan rumah ibadah, jadi nanti kalau ada yang ibadah kita lari sana lari sini jadi berisik gitu, atau mungkin memang itu jalannya sedang diperbaiki gitu ya, ada berbagai macam alasan dikasih tahu juga. Nah ini lebih relate lagi ya, wah ini ada tanda peringatan nih, ayo siapa yang sering lihat ini apa, cuci tangan, nah biasanya kamu lihat di mana gitu ya. Mungkin di rumah mereka juga ada tanda seperti ini. Mungkin ketika mereka masuk ke restoran ada, atau mereka masuk ke mall ada, ya. Biarkan mereka mengungkapkan pengalaman mereka. Lalu juga tanda seperti ini. Tanyakan, ini peringatan kita untuk apa ya? Oh, untuk memakai masker. Kenapa sih kita pakai masker? Diingatkan lagi. Nah, setelah itu baru tuh teman-teman masuk ya. Bahwa ini ya, kita di sekeliling kita juga banyak peringatan-peringatan yang mengingatkan kita untuk berbuat yang sesuai dengan keadaan. Yang pasti semua peringatan itu untuk kebaikan kita gitu ya. Oke. Atau pembukaannya bisa diberi seperti ini. Ini sebenarnya teman-teman gambar bergerak, cuma karena saya pakai jadi virtual background jadi nggak bergerak. Jadi bisa aja bikin cerita, wah Luna lagi akhirnya Luna boleh keluar rumah nih ya sama orang tuanya pergi ke taman, tapi ada yang kurang deh kalau kamu jadi temennya Luna, kira-kira apa yang mau kamu ingatkan ke Luna? Kayaknya Luna lupa sesuatu. Nah, apa coba teman-teman? Luna lupa apa? Dalam keadaan saat ini dia pergi ke taman, kira-kira lupa menggunakan masker gitu ya. Nah, itu atau bikin gambar seperti ini. Aduh, si Diki, aduh lagi nonton TV malam-malam, tapi kok nontonnya ini ya. Coba kalau kamu mau ngingetin Diki, apa yang akan kamu peringatkan ke Diki? Diki, kalau nonton bagaimana itu kan? Atau jaraknya terlalu dekat, seperti itu. Atau mungkin nanti juga ada yang ngomong, nontonnya terlalu lama, ya nggak apa-apa gitu ya. Kadang ya kita nggak bisa membatasi pendapat anak-anak, yang penting diarahkan saja. Iya, misalnya menontonnya terlalu dekat, atau ternyata emang dia udah kelamaan nih, udah 4 jam nonton terus. Nah, kenapa ya kalau nontonnya terlalu dekat? Apa yang terjadi? Apa yang kalau kelamaan nonton? Nah, itu juga dijelaskan, ajak mereka berdiskusi, ajak mereka berpikir. Kenapa mereka mengingatkan itu kepada Diki? Nah, ya. Nih, misalnya, ada Jason sama Robert nih. Waduh, kira-kira teman-teman kalau melihat mereka nonton seperti ini, teman-teman mau ngingetin apa ya yang baik supaya untuk kebaikan mereka kalau mereka nontonnya seperti ini ya. Jadi
bikinlah pembukaan yang isinya tentang peringatan. Boleh dari sekeliling mereka tadi tanda-tanda, atau boleh memosisikan diri dia untuk memberi peringatan kepada orang lain gitu. Nah, dari situ baru kita bisa masuk ke ceritanya. Teman-teman, ada loh sekelompok orang murid-murid yang sedang makan bareng-bareng, lagi kumpul-kumpul makan bareng-bareng. Nah, di situ ada gurunya. Jadi jangan langsung dibilang Tuhan Yesus ya. Di situ ada gurunya. Gurunya ini tahu ada salah satu murid yang akan berbuat salah, yang memiliki rencana yang nggak baik. Lalu gurunya memperingatkan dia. Kira-kira muridnya mau dengar nggak ya? Nah, kayak gitu ya. Nanti setelah itu baru dia masuk. Ya, siapa sih nih masuk cerita? Ceritanya kan gambarnya masih gini, wah iya bener, satu hari nih ya, murid-murid sedang makan-makan. Ini murid-murid siapa ya? Biarkan anak-anak ngomong, oh murid-murid siapa? Atau murid-murid Tuhan Yesus? Nah, nanti kan mereka kasih pendapat. Lalu dijelaskan aja, diteruskan. Oh iya, mereka lagi makan. Waktu makan Tuhan Yesus ada seorang gurunya. Gurunya siapa? Gurunya Tuhan Yesus. Betul, gurunya Tuhan Yesus. Dilanjutkan terus sampai dikatakan bahwa Tuhan Yesus memperingatkan kepada mereka bahwa salah satu dari mereka akan berbuat yang tidak baik terhadap Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu dulu nih kalau murid ini akan melakukan hal yang tidak baik. Makanya Tuhan Yesus peringatkan kepada dia secara langsung di situ. Meskipun murid-murid yang lain nggak tahu maksud Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus peringatkan itu kepada satu orang ini. Siapa yang tahu namanya? Nanti dijelaskan, namanya Yudas. Nah, setelah diperingatkan oleh Tuhan Yesus, ternyata Yudas tidak mendengar, dia memilih pergi, dari kumpulan murid-muridnya itu dan pergi dari Tuhan Yesus, dan dia tetap melakukan hal yang tidak baik. Apa sih? Jadi Yudas ini menjual Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ditangkap gitu ya. Ditangkap. Nah, sampai di situ nanti silahkan dikembangkan lagi teman-teman ceritanya ya, sesuai dengan umurnya dan kelasnya. Kemudian setelah itu padahal baru kita mau masuk aplikasi. Padahal Tuhan Yesus sudah mengingatkan loh ya, supaya Yudas itu tidak melakukan tidak melakukan apa yang sudah diperingatkan gitu ya, tidak melakukan kesalahan gitu, tapi dia memilih untuk tidak mendengar. Bagaimana dengan teman-teman? Nah, lalu masuk. Sebenarnya kita kalau di rumah itu diperingatkan siapa sih? Nanti kasih tahu aja, pernah nggak kamu mau melakukan kesalahan atau berencana sesuatu yang tidak baik, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang, hei Bobo, kamu mau ngapain? Mau berbuat dosa ya? Nah, enggak, karena kita nggak bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat ini gitu ya, kayak murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus memakai orang-orang di sekitar kita untuk memperingatkan kita. Salah satunya memakai orang-orang di sekitar kita. Misalnya siapa? Pertama, orang tua. Siapa yang pernah diingatkan oleh orang tua, dinasehati, ditanyakan, kamu biasa dinasehati apa sih? Di apa? Nah, terus kemudian guru kan memperingatkan mereka ya, ayo nge-zoom-nya yang benar, belajar yang benar gitu ya, jangan sambil chat ke temennya, jangan sambil mainan game ya, atau buka YouTube yang lainnya gitu. Apalagi orang tua, kalau orang tua wah pasti peringatan atau nasihat banyak sekali disampaikan. Nah, Tuhan memakai mereka, bahkan juga Tuhan memakai saudara atau teman kamu. Jadi nggak hanya orang yang lebih tua dari kamu, mama, papa, guru, kakek, nenek gitu, tetapi adik kamu bisa ngingetin kamu, kakak kamu, bahkan teman kamu. Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengingatkan kamu agar kamu tidak berbuat salah gitu ya. Agar kamu berbuat yang baik, yang benar seturut dengan kehendak Allah. Nah, tapi ada hal lain lagi selain memakai orang-orang di sekitar, Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya. Makanya Tuhan ketika kita baca Alkitab, kita akan selalu lagi diingatkan untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang benar, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Seperti itu nanti mungkin bisa dipakai hal yang lain ya. Misalnya Tuhan mengingatkan dari orang-orang sekitar, dari
firman Tuhan yang dibaca di Alkitab gitu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah ini baru kita ke aplikasi. Aplikasinya adalah, yuk sekarang kita mengingat-ingat lagi selama ini peringatan atau nasihat apa sih yang sudah orang lain berikan kepada kita, atau firman Tuhan apa yang selalu diberikan untuk mengingatkan kita. Jadi teman-teman bisa stop share dulu. Nah, untuk aplikasi kita bisa nih sharing sama anak-anak, biarkan anak-anak sharing gitu ya, saling sharing. Kita sediakan whiteboard seperti ini ya teman-teman, lalu kita bagi dua dengan garis lurus ya, bagi dua. Kemudian nanti kita tulis teksnya di sini ya. Di sini namanya. Nah, di sini bisa apa namanya? Misalnya ditanya gitu ya, Bobo gitu, Bobo kamu pernah diingatkan oleh siapa dan diingatkan apa misalnya ya. Bobo bilang nanti aku baru aja nih tadi pagi diingatkan sama kakak gitu. Oh kakak, oke Bobo diingatkan oleh kakak. Apa sih isi peringatannya kakak? Kakak ngasih tahu kamu tentang apa gitu. Oh kakak kasih tahu aku untuk siap-siap sekolah minggu, misalnya siap-siap sekolah minggu. Oke. Nah nanti diterusin. Kalau anaknya banyak perwakilan saja, tapi kalau anaknya sedikit ya nggak apa-apa diterusin peringatannya apa aja. Namanya siapa yang ngingetin dia, isi peringatannya apa. Nah, kemudian nanti kalau sudah terkumpul, kita lihat satu-satu. Ternyata, wah, yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan kita banyak ya, beragam. Nanti pasti ada kakek, ada nenek, ada adik, ada kakak, ada teman, ada saudara, ada sepupu, wah banyak. Dari situ dia paham, oh iya benar ya, ternyata Tuhan tuh mengingatkan kita melalui banyak orang. Lalu kemudian kita bergeser ke isi peringatannya apa. Oh, ternyata kita lihat, kita diingatkan tujuannya baik-baik nih. Yang pertama, Bobo diingatkan untuk siap-siap sekolah minggu. Oh ya, kita diingatkan lagi untuk tidak lupa beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, mengucap syukur ya selama 1 minggu ini. Tuhan selalu memberkati kita. Sekarang kita menghususkan nih hari Minggu untuk datang kepada Tuhan beribadah. Nanti lalu yang lain gitu ya, yang sama-sama diringkas aja, dijadiin satu gitu ya pembahasannya. Tapi yang lain yang berbeda-beda dibahas dan nanti sampai ketemu intinya bahwa peringatan dari orang-orang sekitar yang dipakai oleh Tuhan, bahkan dari firman Tuhan itu sendiri gitu ya, itu bertujuan untuk menjadikan kita anak yang baik. Sehingga ketika kita mau melakukan yang kesalahan atau hal dosa nih, kita diingatkan lagi, lalu kita berubah untuk menjadi anak yang baik, berubah ke jalan yang benar, berubah menjadi seturut kehendak Allah ya. Dan itu yang Tuhan mau oleh oleh anak-anaknya. Dan ingatkan juga kamu juga bisa loh menjadi pengingat untuk orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi nggak cuma kita aja yang diingatkan, tetapi kamu juga mengingatkan temanmu, mengingatkan yang lain gitu ya, karena kita semua dipakai Tuhan. Jadi intinya seperti Yudas diperingatkan oleh Tuhan ya, Tuhan Yesus memperingatkan Yudas, Tuhan Yesus juga memperingatkan kamu melalui firman Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kamu. Ya, itu tadi usulan dari saya. Mungkin kita saat ini perlu banyak berdiskusi, mengajak mereka berpikir, karena kan mereka selama ini kayaknya generasi yang sekarang ini digital native sekali ya, gadgetnya gitu. Dan belum tentu mereka juga ada waktu banyak bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, ketika bertemu dengan teman-teman nih, sesama manusia di Zoom, manfaatkan itu untuk saling diskusi, saling berpikir, ya, pancing ini empati mereka, rasa mereka antara satu dengan yang lain, gitu. Sehingga di situ mereka ngerasa bahwa oh iya, aku juga mengalami, oh iya temanku juga mengalami, oh iya ada orang lain gitu yang mengingatkan aku atau yang harus aku peringatkan gitu ya teman-teman. Semoga sharing saya di minggu ini berguna untuk teman-teman bisa mempersiapkan bahan di
minggu besok dalam mengajar. Selamat melayani teman-teman. Terima kasih Kak Deborah untuk ide di kelas kecil. Kita akan menemukan ide di kelas besar setelah ini. Kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Alkitab dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Kita sudah mendengar dua kelas nih idenya. Di kelas Balita ada Kak Kristina, dan juga di kelas kecil ada Kak Deborah. Dan kali ini Kak Yosi akan menyampaikan ide penyampaian bahan ini di kelas besar, kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD. Silakan Kak Yosi. Terima kasih Kak Santi, terima kasih Kak Hendra. Untuk kelas besar kita bisa mulai dengan menayangkan atau memperlihatkan sebuah video singkat yang di dalam video itu isinya berhubungan dengan tujuan atau tema dari pelajaran hari ini. Mari kita lihat. Setelah video ini selesai dilihat oleh anak-anak, kita ajak berdiskusi. Nah, adik-adik, apa sih yang kalian lihat di video itu? Ya. Apa yang terjadi? Ya, benar ya, ada seorang ibu yang harus menderita, harus susah. Karena apa? Karena dia tidak mau ikut peraturan, karena dia melanggar larangan. Nah, adik-adik, anak-anak, lalu diajak untuk melihat bahwa di sekitar kita itu juga ada banyak larangan, ada banyak perintah, ada banyak rambu-rambu. Misalnya, lalu kita tunjukkan ya, ini ada rambu-rambu. Anak-anak diminta untuk menebak nih larangan apa? Ya, betul, larangan bermain handphone. Nah, biasanya di mana kita bisa temui larangan seperti itu? Oh, di sekolah ya, di gereja atau di mana gitu ya. Nah, tujuannya apa sih kok ada larangan untuk bermain handphone gitu ya. Nah, lalu juga kita bisa tunjukkan gambar berikutnya, larangan belok kanan atau larangan apa gitu ya. Kita bisa cari banyak gambar di internet tuh ya. Larangan-larangan itu bisa kita print, rambu-rambu itu bisa kita cetak menjadi alat peraga. Nah, pada intinya kita mengajak anak untuk mulai berpikir atau melihat bahwa ternyata ada banyak larangan gitu ya. Ada banyak perintah gitu, ada banyak rambu-rambu yang kok seperti bikin kita susah gitu ya, bikin hidup kita dibatasin gitu. Lalu kita ajak anak untuk melihat bahwa sebetulnya larangan-larangan itu tidak hanya ada dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Lalu kita ajak anak untuk melihat bahwa di Alkitab juga ada banyak larangan, ada banyak perintah firman Tuhan yang berisi ketetapan, berisi pembatasan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya. Harus begini, harus begitu. Nah, apakah ini berarti bahwa Tuhan itu tidak ingin anak-anaknya hidup dengan bebas? Apakah ini berarti Tuhan ingin supaya anak-anaknya hidup susah dan menderita gitu ya? Nah, bukan ya. Jadi semua larangan, semua perintah, semua rambu-rambu, semua ketetapan yang diberikan oleh Tuhan
Pertama-tama itu diberikan karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan ingin supaya hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, yaitu hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang melanggar firman Tuhan pasti akan menjadi hidup yang jauh dari Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan, tidak akan membawa damai sejahtera. Nah, itu bisa kita sampaikan di bagian pembukaan ini ya. Lalu berikutnya bisa pula kita sampaikan bahwa berarti kita harus tahu ya, mana sih yang dilarang Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan minta supaya kita menjadi orang yang peka, tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui sepotong roti ya, yang dicelupkan ternyata bisa menjadi tanda yang diberikan Tuhan, menjadi peringatan yang diberikan oleh Tuhan kepada salah seorang muridnya. Nah, dengan alat peraga roti ini kita bisa minta anak untuk menebak-nebak ya, waduh apa nih ya, roti kok bisa menjadi tanda, kok bisa menjadi peringatan, lalu kira-kira dalam peristiwa apa gitu ya. Nah, anak-anak lalu diajak untuk menebak-nebak. Setelah itu guru bisa mulai menyampaikan firman Tuhan ya, yang merupakan kelanjutan minggu sebelumnya di mana murid-murid berkumpul dengan Tuhan Yesus. Dan ternyata pada saat itu Tuhan Yesus mau memberikan tanda, memberikan peringatan kepada salah seorang murid secara khusus ya, yaitu Yudas Iskariot. Ini roti ini tidak dimengerti oleh murid-murid yang lain, tidak tahu yang, tetapi kalau Yudas Iskariot, kalau dia mau peka, kalau dia mau untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dia pasti tahu bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah dia yang akan melakukan pengkhianatan, yang akan menyerahkan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kepada anak-anak kita perlihatkan ya bahwa ternyata Yudas memilih untuk tidak memperhatikan, memilih untuk mengabaikan peringatan dari Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, ya sudah, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah. Nah, kakak-kakak guru sekolah minggu, setelah firman Tuhan disampaikan, kita sekarang masuk ke dalam bagian penerapan atau bagian penutup. Ini kita mau ngapain nih ya? Kita mau ngajak anak untuk juga peka terhadap perintah Tuhan, peka terhadap peringatan dari Tuhan ya. Jadi sebelum kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, memang kita harus peka dulu ya. Kita harus tahu dulu ini yang Tuhan ingin ingatkan, yang Tuhan ingin peringatkan kepada kita itu apa. Nah, kita mau mengajak anak-anak untuk peka dulu ya. Peka. Nah, kita bisa mulai dengan menyiapkan beberapa gambar sebagai alat peraga ya. Bisa kita cari di internet. Misalnya gambar yang pertama ini ya. Gambar orang tua. Nah, gambar orang tua, papa dan mama. Kita minta anak-anak untuk menghubung-hubungkan. Ini kalau ada orang tua, ada gambar orang tua, lalu Tuhan ingin apa ya? Tuhan ingin kita ngapain ya kepada orang tua? Nah, minta anak-anak untuk mengingat-ingat kira-kira firman Tuhan di Alkitab yang berhubungan dengan orang tua itu apa ya? Gitu ya. Salah satunya yang dalam perintah Tuhan itu ya, 10 perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu, itu ya, itu misalnya. Nah, berikutnya kita bisa tampilkan gambar lagi, misalnya gambar anak-anak sekolah minggu atau anak-anak kecil. Wah, ini apa ya perintah Tuhan kepada kita untuk anak-anak yang ada di gambar ini, kita ngapain nih? Nah, kita pengen tahu ya anak-anak
ingat firman Tuhan yang berhubungan dengan gambar ini apa gitu ya. Nah, mungkin akan ada yang menjawab misalnya, oh ini kita mesti kasihi gitu ya. Hukum kasih Matius 22 gitu ya. Ayat 37 sampai 39 kita diminta untuk mengasihi gitu ya. Nah, lalu gambar berikutnya ini ada gambar orang tersenyum. Nah, orang tersenyum ini apa ini, perintah Tuhan ini gitu ya. Nah, oh ada perintah Tuhan, bersukacitalah senantiasa gitu. Nah, nanti kakak-kakak bisa kembangkan sendiri ya, baik melalui alat peraganya, mungkin kalau tatap muka ya kita harus cetak. Nah, selain gambar, mungkin kalau pas tatap muka atau lewat online kita bisa lewat peragaan ya, misalnya tersenyum, senyum gitu ya. Lalu orang tua, mungkin kita bisa berperan seperti orang tua gitu ya, atau dengan kreasi-kreasi yang lain. Pada intinya dalam penerapan atau bagian penutup ini kita mau cari supaya firman Tuhan hari ini anak-anak itu yang pertama belajar untuk peka, yang kedua juga belajar untuk merespons atau menanggapi apa yang diinginkan Tuhan ya. Kalau Yudas Iskariot tadi tidak peka dengan roti, ini apa ini maksudnya, dicelupkan roti lalu diserahkan gitu ya. Nah, bagi murid-murid yang lain, kalau ada dalam perjamuan saat itu ada orang dikasih roti, dikira ini adalah orang yang istimewa gitu ya. Nah, ternyata tidak ya, ya memang istimewa karena Yudas Iskariot berbeda dengan yang lain-lain, tetapi ini kepekaan dari Yudas Iskariot ini ternyata tidak menolong dia untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Peringatan yang sudah diberikan oleh Tuhan diabaikan. Nah, hari ini mudah-mudahan melalui pelajaran hari ini kita bisa ngajak anak-anak ya untuk bukan hanya peka ya, bukan hanya tahu oh ini perintah Tuhan tuh ini ya, karena anak-anak kelas besar mestinya sudah tahu banyak ya, mulai hafal apa sih yang diinginkan Tuhan gitu ya. Yang ada di Alkitab banyak sekali perintah Tuhan, peringatan Tuhan, larangan Tuhan, tetapi juga kita mau mengajak anak-anak supaya tidak seperti Yudas ya, sudah tahu apa yang diinginkan Tuhan, sudah tahu apa yang diingatkan oleh Tuhan, tetapi memilih untuk mengabaikan. Nah, kita ajak anak-anak untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan ini dalam tindakan sehari-hari ya, menghormati orang tua, mengasihi sesama, lalu bersukacita dan macam-macam hal yang diinginkan dalam firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, kita minta anak untuk memberikan tanggapan yang praktis begitu ya, yang sesuai dengan dunia mereka. Nah, itu saja Kak Santi, Kak Indra, mudah-mudahan kakak-kakak guru sekolah minggu bisa menggumulkan dan mencari kreasi atau metode yang sesuai dengan tema dan sesuai dengan kelas kita masing-masing. Dari usulan-usulan yang sudah saya berikan ini, mudah-mudahan dapat menolong kita semua. Selamat mempersiapkan pengajaran, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Yosi untuk ide penyampaian cerita untuk kelas besar. Jadi semua kelas sudah kita bersama-sama menemukan idenya dan berakhirlah untuk acara persiapan guru sekolah minggu saat ini. Selamat mempersiapkan diri, menggalinya lebih dalam, menyiapkan apa yang kita akan sampaikan kepada adik-adik dan apa yang dari hati akan sampai ke hati. Maka menjadi penting untuk kita bukan hanya menyiapkan bahan ajar, tapi juga menyiapkan hati kita. Inilah seluruh rangkaian persiapan kita kali ini. Kita akan mengakhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh mempersiapkan diri. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan, sehingga kami boleh terlibat dalam pelayanan ini. Berkatilah kakak-kakak di berbagai tempat yang akan mempersiapkan diri, dan ketika mereka melayani benar-benar apa yang Tuhan rindukan terjadi, boleh Tuhan nyatakan. Kami berterima kasih
Bersyukur untuk Kak Santi, Kak Christina, Kak Deborah, dan Kak Yosi. Berkatilah para hamba Tuhan ini agar melalui mereka juga banyak rekan-rekan pelayan diberkati. Syukur dalam Kristus. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Sampai ketemu lagi di program persiapan minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.